Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya menghadirkan seorang founder dari ciptakarya.net yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentunya tentang mudahnya membuat website. Di mana website sekarang sudah menjadi kebutuhan baik di dunia pendidikan, bisnis, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga sengaja kami hadirkan di sini dalam rangka memberikan tip and trik bagaimana mudahnya membuat website. Sehingga dengan panduan ini kita bisa merancang, membangun, dan bahkan mendesain juga mempublish sebuah website buatan kita sendiri. Oleh karena itu, saya hadirkan seorang ahli di bidangnya, yaitu Bapak R. Aksiadi. Silakan Pak Adi. Halo, berjumpa kembali dengan saya, Aksiadi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sharing bagaimana membuat website dengan cara yang mudah. Terima kasih kepada Bapak Saiful Fadilah dari Spirit Edukasi yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk berbagi di channel Spirit Edukasi ini dengan tema mudahnya membuat website. Oke, kita langsung saja. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sebelum membahas tentang bagaimana cara membuat website, tentunya Anda semua harus memahami apa sih itu website. Website ini sebenarnya apa, buat apa, dan bagaimana cara membuatnya nanti kita bahas bersama-sama. Baik, kita akan mengenal lebih jauh tentang website. Website ini adalah sebenarnya gabungan dari halaman-halaman yang terbuat dari aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web ini misalnya HTML ataupun PHP dan seterusnya, masih banyak sekali. Dan itu digabungkan menjadi satu dan menjadi kompleks. Ketika menjadi kompleks, bisa di-linkkan, maka bisa kita klik home, ada activity, ada layanan, solusi, kontak kami, dan seterusnya. Ini adalah website ya, gabungan-gabungan dari halaman. Gunanya untuk apa? Ya untuk mempublikasikan bisnis kita atau kegiatan kita, baik sosial ataupun kegiatan bisnis ya. Kita bisa menggunakan aplikasi website ini. Mari kita lanjutkan. Nah, website ini bermacam-macam, Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya. Jadi saat ini saya akan membahas tentang responsive website. Kenapa harus responsif? Karena pada saat ini, apabila website kita tidak responsif, maka user kita yang mengakses website kita akan capek. Misalnya, apabila tidak responsif, biasanya di handphone itu tampilannya panjang sekali ke kanan atau ke kiri. Jadi, kita tidak maksimal. Jadi, usernya pun akan merasa lelah. Ya. Namun, apabila kita membuat websitenya responsif, dimanapun device kita yang akan kita gunakan itu akan mengikuti. Ya, misalnya kita menggunakan PC ya, seperti tampilan di PC bagus ya. Begitu juga dengan di laptop ataupun di tab ataupun di handphone sekalipun, kita tidak perlu ke kanan yang panjang-panjang karena nanti kita atur semuanya itu. Bagaimana tampilan untuk PC, bagaimana tampilan untuk laptop, bagaimana tampilan untuk tab, dan bagaimana tampilan untuk handphone, baik itu portrait ataupun landscape ya. Nanti kita atur semuanya. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Oke. Kemudian, sebelum kita memahami hal itu, kita harus paham apakah itu website. Website ini tergabung dari dua hal penting ya, saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya. Jadi website ini terdiri dari dua hal penting. Yang pertama adalah domain, yang kedua adalah hosting. Dan yang pertama ini domain. Domain ini adalah semacam alamat ataupun alamat yang bisa kita tuju. Misalnya kita mencari di web browser www.ciptakarya.net ya, misalnya seperti itu. Itu adalah domain. Jadi kita, apabila nanti kita akan membuat website, kita harus tahu bisnis kita apa, kegiatan kita apa. Misalnya .com berarti nanti kita akan komersial ya, .org berarti kita akan menggunakan website ini untuk organisasi, misalnya seperti itu. Jadi apabila Anda misalnya bisnis ikan cupang saat ini, misalnya di Tangerang, boleh juga dibuat namanya, domainnya dicari nanti dicari misalnya dengan nama ikancupangtangerang.com, misalnya seperti itu, atau jual ikan cupang tangerang.com juga boleh ya. Nanti apabila itu belum dibeli oleh orang, maka kita bisa beli ya, seperti itu.
Nah, ini adalah domain. Dan yang kedua adalah hosting. Hosting ini adalah tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data seperti gambarnya, ataupun seperti video atau data-data, tulisan-tulisan nanti tersimpannya di sini ya. Ini adalah hosting data penyimpanan. Kita memiliki dua hal apabila ingin membangun website, yaitu domain dan hosting. Baik. Setelah kita nantinya dapat domain dan hosting, tentunya kita dapat punya username dan password. Username dan password ini dinamakan adalah untuk aplikasi banyak ya, seperti contohnya adalah cPanel ya. Ada yang lainnya sebenarnya. Pada saat ini saya akan bahas tentang cPanel terlebih dahulu. Dan apabila kita sudah memiliki username dan password, kita login, dan di sana ketika login akan berhasil muncul tampilan seperti ini, yaitu fasilitas hosting ya. Nanti kita bisa membuka file atau menggunakan yang lainnya ya. Banyak sekali aplikasinya. File ini seperti file manager, nanti website kita ada di sini semuanya ya. Ada di file manager seperti gambar, video, dan tulisan semua ada di file manager ya tampilannya. Oke, kemudian ada database, begitu juga dengan database ya. Nanti juga database yang sudah database ini yang dibangun ini untuk menyimpan tulisan-tulisan juga ya, terlink juga di sini ya, seperti itu. Dan kemudian ada nanti namanya domain ya. Jadi di domain ini kita bisa membuat subdomain juga, bisa menambahkan domain untuk alamat-alamat yang lain dari website yang kita bangun. Jadi di dalam cPanel ini kita bisa membuat banyak sistem ya, banyak sistem website ya, karena kita ada menu yang namanya add-on domain ataupun subdomain ya. Oke. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting lagi adalah email ya. Di sini kita akan disiapkan aplikasi email account, yaitu bagaimana kita memiliki email dengan cara yang sangat mudah ya. Email kita misalnya yang kita punya kan banyak ya, menggunakan Google ataupun menggunakan Yahoo dan yang lainnya. Namun apabila Bapak Ibu punya cPanel nih, jadi Bapak Ibu punya email sendiri. Contoh di sini kan ada email misalnya ciptakarya.net. Jadi nanti saya bisa punya email namanya adi@ciptakarya.net, bukan pakai @google lagi, bukan pakai @yahoo lagi, tapi pakai @ciptakarya.net. Nah, begitu juga nanti dengan Bapak Ibu semuanya. Apabila Bapak Ibu memiliki cPanel, jadi akunnya nanti sesuai dengan yang Ibu Bapak lakukan. Seperti misalnya bisnis ikan cupang tangerang.com misalnya, berarti Bapak Ibu bisa membuat email dengan nama misalnya adi@jualikanCupangTangerang.com. Nah, seperti itu ya, nanti buatnya di sini. Oke. Selanjutnya, di sini ada namanya script atau Softaculous App Installer ya. Jadi aplikasi yang akan kita bangun bisa menggunakan ini ya. Jadi kita nggak usah bingung membuat websitenya. Kalau kita ingin membuat website, banyak aplikasi yang sudah disiapkan. Misalnya menggunakan WordPress juga bisa. Ini untuk portal atau untuk website company profile ya. Atau menggunakan PrestaShop apabila Anda ingin jualan online, atau menggunakan Joomla apabila Anda ingin membuat website company yang lebih besar ya, lebih lengkap, ini menggunakan Joomla juga bisa, dan seterusnya masih banyak sekali. Nah, ini adalah tinggal klik selesai ya, 3 klik biasanya sih website kita sudah online. Nanti kita akan demokan. Baik. Nah, web design ini banyak sekali aplikasinya. Pada saat ini saya akan mengajarkan bagaimana menggunakan Nicepad. Nicepad ini adalah salah satu tool untuk membuat template khusus yang bisa diaplikasikan di website seperti Joomla ataupun seperti WordPress. Ya, baik, itu. Dan ini adalah contoh website yang sudah dibangun menggunakan Nicepad itu ya. Jadi ada focus.com ya, kemudian ada juga ini bumdeslsg.co.id. Ya, ini ada di Kendal ya. Jadi ini menggunakan aplikasi WordPress dan Nicepad. Ya, baik. Nah, nantinya Bapak Ibu apabila ingin lebih lanjut, kita bisa koordinasi langsung bersama Pak Saiful dan saya sendiri. Nanti kita bangunkan sebuah website dengan harga yang cukup kompetitif saja ya. Kita kasih harga 500.000 saja untuk membuat website ini. Nanti kita siapkan cPanel dan domainnya untuk Bapak Ibu semuanya, dan kita akan belajar bersama. Oke. Kemudian mungkin saya akan demo sedikit tentang website yang sudah dibangun.
Nah, ini adalah salah satu website BUMDes ya. Ini yang sudah dibangun dengan menggunakan WordPress dan Nicepad ya. Ini cukup bagus. Tampilannya ada bisa masuk YouTube-nya bisa dimasukkan juga. Kemudian ada visi misi, dan ini ada proses bisnisnya seperti apa, pengelolaan usahanya, dan semuanya bisa ditampilkan di sini ya. Bapak ini bisa bikin map-nya juga ya, nanti kita bisa masukkan map. Begitu juga dengan aplikasi ini ya, kemarin ada dari PT Fokus Indotama ya, juga membuat website dengan nama focus.com ya, seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah slideshow-nya. Ini juga bisa langsung chat ya dengan pemilik websitenya. Dan kemudian di sini ada beberapa gambar yang bisa ditampilkan. Nah, seperti itu. Ini adalah pelanggannya dan bisa download company profile. Dan ini adalah salah satu bagaimana produk sebuah website itu bisa dibangun dan dipublikasikan untuk mereka yang membutuhkan tentunya ya. Oke, jadi saya akan demo yang pertama adalah cPanel ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh cPanel. Nah, apabila Bapak Ibu sudah memiliki username dan password, ya nanti kita akan kasih semuanya apabila ingin kursus bersama kami. Ini seperti kursus bareng lah ya. Mungkin kita nanti akan bikin grup di WhatsApp bersama Pak Saiful. Kita akan membuat sebuah grup untuk membuat website ya. Nanti semuanya akan saya kasih cPanel seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memiliki cPanel, Bapak Ibu nanti bisa menggunakannya untuk membuat websitenya. Contohnya seperti ini. Ini adalah email ya. Ini file, ini SEO tool, ada database, domain, dan seterusnya. Dan misalnya saya ingin membuat email ya. Contoh saya membuat email. Jadi bagaimana cara membuat emailnya? Sangat mudah sekali. Saya punya namanya domainnya adalah kdokter.xyz. Nah, ini kan contoh saja ya, contoh. Nah, kemudian saya buat bagaimana cara membuat email seperti ini. Klik email. Nah, kemudian akan muncul tampilan dan kita akan membuat email, create. Nah, misalnya saya kasih misalnya username-nya Saiful ya. Saiful, nanti di belakangnya @dokter.xyz. Nah, kita langsung bikin passwordnya, bisa di-generate dari sini ya. Nah, generate dari sini. Ini emailnya nanti kasih ke Bapak Saifulnya, misalnya kan Pak Saiful, email Bapak adalah saiful@dokter.xyz, passwordnya adalah ini. Terus bagaimana cara membuatnya? Langsung aja kita create. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah create, kita tunggu sebentar biasanya. Nah, apabila sudah selesai nanti akan muncul sukses ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini sudah emailnya sudah jadi. saiful@kdokter.xyz misalnya seperti itu. Ini ada isinya website, emailnya adalah 250 MB nantinya ya. Dan ini apabila nanti Pak Saiful lupa password bisa diganti di sini, di manage ya, di manage nanti kita ganti passwordnya. Nah, seperti itu, sangat mudah sekali membuat email. Bisa sehari bisa ratusan, bahkan kalau mau Bapak Ibu ingin punya email banyak di perusahaannya, mungkin ada 500 orang ya, kita bisa buatkan semuanya dengan akun dari website Bapak Ibu semuanya ya. Begitu kira-kira ini adalah cPanel untuk membuat email. Dan kemudian ada lagi untuk menambahkan subdomain misalnya ya, seperti itu dan seterusnya, banyak. Oke, kita akan uji coba, kita akan membuat website ya. Oke, misalnya dengan cara ini, WordPress. Nah, WordPress kita buat websitenya. Nah, kita install saja. Caranya seperti ini, kita install. Kita install di sini, klik. Nah, kemudian kita pilih yang terbaru saja ya. Oke, kita karena sudah pakai security, kita pakai HTTPS ya. Nah, ini kalau di sini kita hapus, webnya hapus ya. Kita langsung install di website utama kdokter.xyz ya. Contoh ini namanya apa? Misalnya kdokter. Konsultasi dokter untuk Anda misalnya kan. Nah, ini misalnya website untuk ini contoh saja ya, aplikasi dokter. Nah, nanti passwordnya misalnya apa? Oh, ini pakai misalnya kan tadi kan sudah punya Adi lah ya, saya ada Adi
@dr.eki_yesiat. Passwordnya misalnya username-nya jangan admin ya Bapak Ibu semuanya, sesuaikan saja misalnya Kak Dokter misalnya 2021 misalnya gitulah ya, jangan admin. Kalau admin kan biasanya standar. Nah, nanti passwordnya kita buat misalnya Kak Dokter Hebat 2021 misalnya gitu ya. Ingat-ingat username dan passwordnya. Nah, nanti kita sebenarnya bisa ditulis di notepad ya, nanti bisa tulis di notepad misalnya untuk biar tidak lupa. Nah, dipastikan biasakan menggunakan notepad ya. Kak Dokter, kita notepad taruh di sini. Ini passwordnya, ini username ya, username. Oke, passwordnya misalnya tadi ini ya. Nah, ini nanti untuk login kita paste di sini password misalnya. Nah, biar kita tidak lupa ya, kasih tahu mungkin akun website dokter misalnya. Nah, setelah ini pasti oke. Kita mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia boleh juga. Kalau mau pakai bahasa Indonesia di sini lengkap sekali ya. Harusnya ada ini Indonesia. Oke, kita kemudian install. Ini boleh juga nanti ditambahkan emailnya, samain lah ya, samain dengan yang di sini. Nah, seperti itu. Setelah ini pastikan sudah oke, kita install saja ya. Install, tunggu beberapa waktu ya. Biasanya sih tergantung koneksinya. Apabila koneksi Bapak Ibu cepat ya, biasanya juga akan cepat. Namun kalau lambat juga ini mengikuti karena tergantung kecepatan internet di rumah Bapak Ibu. Nah, semoga sih bisa berjalan dengan baik ya. Ini sudah 36%, dan kalau sudah berjalan seperti ini diamkan. Nah, ini sukses ya. Kalau sudah seperti ini tandanya website Bapak Ibu sudah sukses. Kita lihat websitenya ya, misalnya kadokter.eki_yesiat, klik. Nah, nanti akan muncul di sini websitenya. Nah, ini websitenya sudah jadi. Kak Dokter, konsultasi dokter untuk Anda ya. Website itu sudah jadi, tinggal dibangun saja ya. Terus di sini ada untuk adminnya. Masuknya seperti ini, pakai WP admin ya. Ini boleh di copy, masukin ke sini saja. Nah, biar nggak lupa. Nah, langsung di sini ya Bapak Ibu semuanya. Nah, itu sudah selesai, kita simpan misalnya nantinya. Oke, kita masuk ke admin. Nah, adminnya seperti apa? Adminnya di dalamnya adalah seperti ini. Tunggu beberapa saat. Oke. Nah, ini adalah adminnya ya. Adminnya sudah jadi. Nah, jadi website Bapak Ibu sudah selesai dan tinggal membuat website template-nya ya. Ini kan template-nya belum jadi ya. Kita mau buat template, bagaimana template ini nanti bisa jalan seperti yang BUMDes ini ya. Kita bangun seperti ini, dan misalnya seperti yang PT Fokus ya, misalnya seperti ini. Bagaimana caranya? Nanti kita menggunakan aplikasi namanya Nicepad. Nah, ini Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa login di nicepad.com, nanti register dan nanti mengisi. Kemudian ini tata caranya, websitenya, cara membangunnya sudah disiapkan semua di sini ya, banyak sekali. Bahkan ini ada Amazon, Microsoft pun menggunakan produknya Nicepad ya. Oke, ini adalah template yang bisa kita bangun nanti ya. Dan untuk selanjutnya ini nanti akan kita belajar bersama-sama apabila Bapak Ibu ingin belajar bersama Pak Saiful dan saya, kita bangun bersama nantinya. Oke. Ini adalah contohnya. Apabila sudah di-download, nanti Bapak Ibu akan tampilannya seperti ini ya. Nah, contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya sudah dibuat, nanti ada tampilannya seperti ini ya. Kita misalnya pasang logo ya. Logonya seperti apa? Kita cari di sini misalnya logo misalnya. Harusnya sih kita sudah punya sendiri logo ya di sana. Namun kalau ini sebagai contoh ya nggak ada masalah, untuk contoh saja. Misalnya ini logonya. Oke, apply. Oh, ini yang premium, nanti bisa Bapak Ibu yang versi gratis ada juga di sini ya, yang versi gratis. Ya, seperti ini.
Nah, ini sudah jadi. Seperti ini logonya, dan logonya juga bisa dianimasikan Bapak Ibu. Habis ini animasi klik, kemudian ini bisa diklik animasi. Nah, seperti itu ya. Ada home, about, contact us, dan seterusnya. Misalnya kita ingin membuat halaman ya, halamannya berarti add block ya. Tinggal di sini banyak sekali. Kita mau apa? Misalnya slide kosong dulu. Nah, kemudian kita mau dibuat misalnya slideshow ya. Nah, boleh kita pakai slideshow. Di sini kita pilih yang ini misalnya. Nah, kita masukkan gambarnya saja. Masukkan gambar, image ya. Misalnya gambar dari ini juga boleh ya. Misalnya ini. Ini juga boleh misalnya ini ya, masukkan. Nah, masuk. Nah, ini bisa di-fix-kan. Nah, seperti itu. Ini kan gambar ke-1, nanti gambar kedua boleh tambahkan lagi, kita masukkan gambar, selesai, misalnya gambar ini, ya, misalnya kita fix-kan juga, jadi kalau bisa ukurannya yang sudah sesuai ya Bapak Ibu buatnya. Nanti kita lihat tampilannya, ini di tampilan di laptop, seperti ini kalau di laptop ya, nah seperti ini, kalau tampilan di tab seperti ini, nah, tampilan di handphone, nah nanti ini bisa diatur yang saya maunya seperti ini. Nah, boleh ya diatur-atur sendiri ya. Oke, saya mau tampilan di tab yang ini juga boleh. Saya sudah kurang cocok naikin lagi, ini boleh juga dinaikin ya. Seperti itu Bapak Ibu, semuanya sangat mudah sekali. Dan setelah selesai nanti dibangun, nanti banyak sekali elemen-elemen yang perlu kita siapkan. Misalnya di sini sudah disebut about us ya, about us, terus ada misalnya group ataupun slider yang tadi sudah dibuat, ataupun menu apalagi misalnya sosial ya, sosial media juga sudah disiapkan, tinggal klik saja dan nanti dimasukkan saja misalnya gini ya. Sudah siapin ya, tinggal diganti-ganti saja ya. Ini juga bisa diatur ininya apa, alamatnya dan seterusnya ya. Atau mau di-add lagi juga banyak sekali. Ini udah siap, untuk WhatsApp juga bisa masuk ya. Dan seterusnya. Ini sangat mudah sekali Bapak Ibu membuat website dengan Nicepad. Setelah itu Bapak Ibu bisa nanti tinggal diekspor menjadi template ya. Templatenya siapa? Tentunya templatenya WordPress. Setelah templatenya WordPress selesai, nanti ada zip. Jadi contohnya seperti ini, misalnya export. Nah seperti ini, nanti pilih ini terus export, sudah. Setelah selesai dari zip, Bapak Ibu tinggal menuju ke yang ini ya, yang sini. Nah, kemudian di sini di WordPress-nya kita pilih yang namanya adalah tema. Temanya kita klik tambah baru ya, tambah baru, kita arahkan kepada yang sudah kita buat tadi dengan Nicepad, tinggal diunggah, upload, udah selesai, aktifkan, dan nanti websitenya Bapak Ibu sudah berganti seperti ini ya, atau seperti ini ya, sesuai dengan yang kita buat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan nantinya kita bisa ngobrol bersama di alamat WhatsApp juga boleh, dengan Pak Adi ataupun dengan Pak Saiful. Nanti kita bisa membangun website bersama-sama untuk Bapak Ibu semuanya, dan saya nanti akan siapkan cPanel untuk Bapak Ibu semuanya dan belajar bersama menggunakan Nicepad dan menggunakan WordPress. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, salam sukses selalu.